apa sih yang dialami oleh klien kami, yaitu kekerasan fisik ya dari seseorang atau bisa dikatakan teman dekatnya yang dimana warga negara asing, dia adalah seorang anak pengusaha yang mempunyai usaha juga di sini. Orang tuanya, apa yang dialami oleh klien kami adalah penganiayaan berat secara fisik, secara mental juga sedang dalam berproses, masih berobat di rumah sakit ya, baik itu secara fisik dan secara mental. Adapun nanti kami sampaikan alat bukti yang kami miliki, dan juga perlu diketahui kasus ini sudah dilaporkan resmi di Polres Metro Jakarta Selatan. Maka bersama ini, Polres Metro Jakarta Pusat. Maka bersama ini juga kami mohonkan kepada khususnya Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Bapak Kombes Pol Pak Susatyo, untuk dapat kiranya betul-betul atensi yang terkait dengan korban penganiayaan yang melibatkan keduanya adalah warga negara asing. Jadi sebentar hal ini akan disampaikan sama Pak Sangker dan Pak Robi. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak-Bapak. Ya. Terima kasih ya kepada rekan-rekan media. Pada hari ini ada beberapa hal yang mau kami sampaikan terkait dengan adanya peristiwa penganiayaan ya. Adapun peristiwa penganiayaan yang dialami oleh klien kita ini dilakukan dengan cara satu menampar. Jadi ada pukulan atau tamparan di muka terhadap klien kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pemukulan di leher. Jadi nanti kita akan sajikan juga, kita sampaikan juga ke rekan-rekan media bahwasanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terlapor pada saat ini sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Pusat. Itu ada beberapa cara, satu menampar, memukul, dan membanting ya. Membanting. Jadi ada beberapa hal tersebut, makanya bisa kita kategorikan ini termasuk dalam kategori dugaan pasal penganiayaan berat. Karena atas hal tersebut klien kita mengalami ya banyak hal yang terjadi. Salah satu terhambatnya pekerjaan atas penganiayaan tersebut. Nah, maka dari itu kita akan menampilkan atau mensajikan bukti-bukti yang mana peristiwa tersebut yang terjadi di ini ya, di KPSK Pripa Residen di unit 49B. Nah, luka yang dialami oleh klien kita satu, ini terjadi luka memar nih. Luka memar di bagian pipi. Ini dilakukan dengan cara memukul ya, menampar, memukul, ya kan. Nah, bukti selanjutnya ini terjadi pembantingan yang mengakibatkan terdapat luka memar. Ya, rekan-rekan media bisa dilihat ini luka memar di bagian lengan, ya kan. Lanjut lagi sama nih di bagian lengan juga, ini akibat pembantingan ya. Bayangkan seorang wanita yang tidak mempunyai kekuatan seperti kekuatan pria dibanting, dipukul, ditampar mukanya ya kan, dengan sangat mengerikan lah. Luka memar banyak banget ini luka memar. Ini salah satu Sunan dan juga dilakukan Pak Robi. Jadi kita di sini ingin memberikan perlindungan hukum kepada Ibu Megan yang memang terjadi kasus penganiayaan dengan bukti-bukti yang cukup kuat, dan ini bisa terkenal pasal berlipat-lipat ganda ya, karena seorang wanita yang memang dianiaya, penganiayaan itu bukan ini sampai berdarah, sampai luka, sampai dibanting, banyak kejadian-kejadian, dan itu bukan sekali kejadian tetapi beberapa kali kejadian, dimaafkan terjadi lagi, dimaafkan terjadi lagi. Jadi beliau ini meminta kepada kami untuk bisa supaya mendapatkan justice. Justice itu adalah keadilan buat beliau di sini. Kebetulan ini pelaku adalah orang keturunan India, betul ya? Indian ya, tapi keturunan India. Ya, dengan dia anak dari pengusaha juga di sini, pengusaha yang cukup besar dan bergerak di bidang mining.
Itu kurang lebih sedikit yang kita sampaikan. Kita meminta juga di sini kepada pihak kepolisian juga untuk ikut memberikan perhatiannya dalam kasus ini, karena di sini bukan cuman ininya Meghan ke Indonesia juga untuk mau berinvestasi. Artinya kalau orang ke Indonesia pengen berinvestasi di sini dan juga mendapatkan perlakuan seperti ini, saya pikir ini cukup membuat para investor ke depannya untuk takut masuk ke Indonesia dan berinvestasi di sini. Nah, tugas kita bersama-sama mengawal siapapun, apapun investor kita, kalau mereka ingin berinvestasi di Indonesia, kita wajib memberikan perlindungan. Di luar investasi atau investor, yang lebih penting adalah perlakuan terhadap seorang wanita yang menurut saya udah terlalu brutal. Ini masuk di dalam kategori yang sangat brutal, dan kita semua secara bersama-sama akan memberikan keadilan buat korban Meghan di sini. Itu mungkin. Selanjutnya jika ada tanya jawab atau ada yang bertanyakan langsung juga kepada pihak korban, silakan. Inisial pengusaha itu siapa, Pak? Inisialnya mungkin yang saya bisa berikan inisialnya sebentar ya. Karena saya nggak mau AM ya, inisialnya AM. Oke. Iya, pengusahanya ya, bukan pelakunya. Tapi pelakunya anaknya ya, betul. Oke. Itu orang tuanya berarti. Orang tuanya. Tapi ini kejadiannya tepatnya terjadi tuh kapan, Bang? Baru-baru ini atau gimana? Dua bulan yang lalu, bulan November. Bisa dikit bang tentang kronologis bang? Kronologis itu hubungan dengan Meghan terlapor ya hubungan. Meghan kronologis. Ya, kronologis. Mau langsung tanya. Ya, how did you meet the first time with that guy? We were in the club Okay. because I was with my friends and he was there, and then we were dancing, Okay. and then my date punched him, and then I tried to comfort him, and then he said, "Okay, go for a date," and then I was ghosting him. Oke. And Jadi then memang that's how it developed. ya, mereka memang pertama kali ketemu di sebuah acara, lagi ada acara di SCBD. Nah, di situ mereka kenalan pertama kali gitu, dan Wilayah hukum Indonesia dia juga diberlakukan hukum Indonesia gitu. Dan kemarin ada kekhawatiran dari klien kami menanyakan, Pak, kalau dia kabur bagaimana? Saya bilang nggak perlu khawatir, karena toh orang tuanya ada usaha di sini, ya. Dia pun juga infonya ada usaha di sini, dan perlu diketahui, digarisbawahi, pidana itu sejak terjadi peristiwa pidana itu, ya, itu masa daluarsanya 12 tahun, sehingga dia tidak bisa berpikir menghindar dengan keluar negeri misalnya, atau pulang ke mana negaranya dia setahun 2 tahun nanti balik lagi, tidak seperti itu. Bang, selain sendiri kenal sama orang tuanya nggak sih, Bang? Atau sebelumnya berkomunikasi sampai orang tuanya dari korban tersangka ini tahu kelakuannya terhadap Meghan? Did any father already know about this case, or do you know his father He just already met? No, Already met? no, I haven't met. Oke, jadi Meghan sendiri selama 10 bulan belum pernah bertemu atau kenal dengan orang tuanya si pelaku. Gitu. Tapi about this Yeah, yes, yes. ya, tapi dengan adanya kasus ini, informasinya orang tuanya saat ini sudah tahu, dan itu yang betul-betul buat keluarganya sangat dijaga ya, karena dia juga kan punya usaha di Indonesia. Pasal yang disangkakannya dan lama hukumannya berapa? Pasal yang disangkakan sesuai dengan apa yang dia diduga dia berbuat adalah pasal 351, masih berlaku pasal kemarin ya, belum ikut undang-undang yang baru. Kalau undang-undang baru kan baru berlaku 2 Januari kemarin 2026, tapi kasus yang dilaporkan ini masih mengikuti
pasal KUHP yang sama di 351 dan ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Ya. Belum tersangka karena dia melalui kuasa hukum mengajukan permohonan untuk restorasi justice. Artinya dia sudah mengakui. Intinya dalam pemeriksaan dia sudah mengakui apa yang dia perbuat sehingga dia mengajukan restorasi justice untuk melakukan perdamaian. Ya, jadi memang sudah diakui apa yang diperbuat. Tapi dari Megan sendiri ada niat berdamai nggak? Kalau dari Megan sendiri dia minta keadilan, justice, yang seadil-adilnya lah. Artinya atas perlakuan yang dia alami berulang-ulang kali, ini dia cuma minta keadilan, bukan masalah damai lagi, tapi ya setimpal lah ya. So they have a question that do you, if let's say they want to say okay, to settle amicably, do you want to do that or you are still looking for justice? Dia want justice. Dia minta keadilan. Dia Bang, minta. ada kemungkinan untuk perdamaian dengan tawaran sejumlah materi? Sekarang fokusnya dia tidak bicara materi, bicara benar-benar supaya pelaku itu diadili dan korban mendapat keadilan. Itu fokusnya. Jadi tidak ada bicara materi ya untuk perdamaian? Sejauh ini tidak ada pembicaraan materi, tidak ada juga keinginannya membesarkan kasus ini supaya ini nggak ada. Dia hanya minta karena ini damage-nya kan psikis dan psikologinya juga kena kan juga, lagi berobat, lagi apa segala macam. Nah, jadi dalam hal ini yang diinginkan, diutamakan itu adalah benar-benar pelaku itu diadili, dihukum. Hubungan